Nama bisnis kami yaitu Cisi yang merupakan singkatan dari cireng isi. Bisnis cireng kami terdapat berbagai varian isi seperti ayam, bakso, dan sosis. Dan juga terdapat berbagai varian rasa seperti pedas, manis, dan asin. Cireng merupakan singkatan dari aci digoreng yang berarti tepung kanji atau tepung tapioka yang digoreng. Cireng isi memiliki tekstur luar yang renyah dengan bagian dalam yang kenyal, berpadu sempurna dengan isian yang kaya rasa. Cireng isi ini menjadikan pilihan camilan yang sempurna untuk berbagai kesempatan. Selanjutnya yaitu bisnis model kanvas cireng isi. Untuk key partnernya yaitu minimarket atau toko yang menjual bahan-bahan untuk pembuatan cireng seperti tepung, ayam, dan lain-lain. Untuk key activitiesnya kami menawarkan produk kepada pelanggan dan membangun hubungan yang baik kepada pelanggan. Untuk key research-nya yaitu manusia, peralatan, tepung, dan minyak goreng. Kemudian, untuk value proposition-nya, bisnis cireng ini tersedia beberapa varian isi seperti ayam, bakso, dan sosis. Dan juga tersedia berbagai varian rasa. Harganya juga terjangkau untuk pelajar maupun pekerja. Dan cireng isi kami mempunyai kemasan yang menarik. Selanjutnya, untuk customer relationship-nya, kami melayani pelanggan dengan ramah dan memberikan diskon pada saat tertentu, terutama kepada pelanggan tetap. Untuk channelnya, kami menjual cireng isi baik offline maupun online dan juga delivery. Kemudian, untuk customer segmennya yaitu pelajar atau mahasiswa, pekerja, dan juga masyarakat umum. Untuk cost strukturnya yaitu biaya bahan baku, biaya promosi, biaya tenaga kerja, dan biaya packaging. Dan yang terakhir untuk revenue streamnya yaitu penjualan cireng baik dari penjualan offline maupun online. Selanjutnya yaitu analisis faktor lingkungan yang terdapat 5 faktor, yaitu faktor sosial, faktor legal atau hukum, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor teknologi. Di mana dalam faktor sosial terdapat tren kuliner dan minat masyarakat, gaya hidup dan aktivitas masyarakat, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan. Kemudian, untuk faktor legal atau hukum, terdapat ketentuan tentang hygiene, peraturan tentang penggunaan bahan tambahan pangan, dan ketentuan tentang perlindungan konsumen. Untuk faktor ekonomi, terdapat strategi harga dan promosi, memperluas strategi pemasaran, dan penggunaan bahan baku. Untuk faktor politik, terdapat kebijakan pemerintah tentang pengembangan UMKM, stabilitas politik, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, untuk faktor teknologi, terdapat teknologi pemasaran, teknologi informasi dan komunikasi, dan teknologi pengelolaan makanan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Faktor internal yang berpengaruh positif pada bisnis kami yaitu produk kami banyak diminati, bahan baku murah, dan banyak varian isinya. Serta proses pembuatan cireng isi tergolong mudah dan tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Produk yang mudah rusak jika tidak dikemas dengan baik, rentan terhadap kompetitor yang menjual produk sejenis, serta pendapatan yang dihasilkan dari usaha cireng ini mungkin tidak sebesar bisnis lainnya. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Cireng dapat dijual di berbagai tempat seperti di warung, kios, atau pasar. Kemungkinan untuk mengembangkan produk baru dengan cita rasa yang berbeda serta dapat menjalankan bisnis secara online pada platform e-commerce. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Kompetitor banyak yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih murah. Risiko kehilangan pelanggan jika produk yang dijual tidak segar atau tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Yang kelima yaitu SO strategis atau yaitu mempertahankan cita rasa gurih dan pedas yang menjadi ciri khas cireng isi serta menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk agar konsumen selalu puas. Yang keenam yaitu WO strategis dengan melakukan inovasi pada resep, proses pembuatan atau memperpanjang daya tahan cireng isi agar lebih lama dan tidak mudah basi, dan menjalin kerjasama dengan resellers dan mitra bisnis di berbagai daerah untuk memperluas jangkauan distribusi produk cireng isi. Yang ketujuh ada ST strategis, yaitu membangun brand awareness dan positioning produk cireng isi sebagai jajanan kekinian yang berkualitas, lezat, dan aman untuk dikonsumsi. Yang kedelapan ada WT strategis, yaitu menggunakan
menggunakan bahan baku yang berkualitas dan terjamin keamanannya dari sumber yang terpercaya untuk memastikan keamanan dan kualitas produk cireng isi, serta membangun komunitas online di media sosial atau platform lain untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, mendapatkan feedback, dan membangun loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya, competitive threats analysis. Yang pertama, ini dari sisi beli. Yang pertama, ancaman pemasok, yaitu perubahan harga bahan baku dapat berdampak pada margin keuntungan, kualitas, dan kebersihan yang tidak konsisten, dapat menyebabkan masalah kesehatan pada konsumen dan merusak reputasi pemasok. Dan selanjutnya, ada ancaman perantara, yaitu pengecer kemungkinan menaikkan harga sehingga berdampak pada keterjangkauan produk kami. Yang ketiga, ada dampak terhadap bisnis cireng isi ini. Jika harga cireng isi lebih tinggi dibanding dengan produk sejenis lain atau makanan ringan lainnya, konsumen mungkin beralih ke alternatif yang lebih murah. Yang kedua, konsumen mengharapkan kualitas yang konsisten. Jika rasa tidak enak atau kebersihan yang kurang, konsumen mungkin tidak akan membeli lagi. Selanjutnya, competitive threats analysis, poin kedua yaitu ada ancaman sisi jual. Dalam ancaman sisi jual memiliki 3 poin. Poin pertama ada ancaman pelanggan. Kekhawatiran mengenai kandungan minyak yang berlebihan dapat memicu penyakit seperti kolesterol. Poin kedua ada ancaman perantara. Terdapat banyak penjualan cireng isi di area tersebut. Harga menjadi faktor utama yang bisa mengurangi margin keuntungan. Poin ketiga ada dampak terhadap bisnis cireng isi. Dalam penyajian yang buruk dan kurangnya promosi dapat membatasi visibilitas merek. Yang kedua, sensitivitas harga atau perbandingan harga dapat menyebabkan berkurangnya minat pelanggan. Kemudian, competitive threat analysis poin ketiga yaitu ada ancaman kompetitif. Dalam ancaman kompetitif, kita memiliki 3 poin juga. Poin pertama ada produk digital baru. Platform aplikasi pemesanan makanan online sering menawarkan promo dan diskon menarik yang dapat menarik minat konsumen dan menggeser preferensi mereka dari cireng isi. Poin kedua, pendatang baru. Pendatang baru yang memperluas variasi produknya, misalnya dengan menawarkan cireng dengan berbagai isian atau rasa yang berbeda, bisa menarik minat konsumen yang lebih luas. Poin ketiga, model bisnis baru. Munculnya bisnis baru yang menawarkan produk serupa dengan harga lebih kompetitif atau kualitas yang lebih baik dapat menarik pelanggan. Kemudian, ada strategi bisnis perusahaan. Yang pertama ada channel prioritas digital marketing. Dalam channel prioritas digital marketing, kita memiliki 2 poin. Yang pertama ada media sosial dan yang kedua ada marketplace online. Dalam media sosial, kita membangun akun media sosial yang aktif dan menarik seperti Instagram. Kemudian ada menjalin komunikasi dengan konsumen melalui media sosial. Dan kalau marketplace online, kita memastikan bahwa produk cireng isi memiliki deskripsi dan foto yang jelas dan berkualitas. Menawarkan harga yang kompetitif dan promo menarik agar permintaan pelanggan bertambah. Yang kedua ada rencana pengembangan pasar dan produk. Dalam rencana pengembangan pasar dan produk, kita memiliki 2 poin. Yang pertama ada pengembangan produk, memvariasi menu dengan menawarkan topping dan rasa yang berbeda-beda dalam cireng isi. Yang kedua ada menawarkan promo menarik untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, menjajakan pasar produksi melalui riset pasar dan mengikuti festival pasar untuk memperluas promosi cireng isi. Strategi definition yang ketiga yaitu rencana posisi dan strategi pembeda. Dimulai dari posisi yaitu menekankan pada nilai tradisional, cireng isi sebagai bagian dari kuliner Indonesia dan membangun citra merek yang ramah, menyenangkan dan cocok untuk semua kalangan. Yang kedua yaitu ada strategi pembeda. Menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi, memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan profesional, menggunakan kemasan yang menarik, dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan dan higienitas dapur.
Selanjutnya, strategi implementation yaitu supply chain management dibagi menjadi dua. Yang pertama, supply chain model. Supply chain model sendiri memiliki dua bagian, dimulai dari sisi dorongan untuk pelanggan. Satu, kami memperkirakan permintaan berdasarkan pemasaran. Yang kedua, berdasarkan perkiraan, kami memesan bahan baku mentah dari pemasok agar mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi. Kemudian, dari sisi daya tarik dari pelanggan, satu, kami menerapkan standar produksi yang ketat untuk memastikan kualitas produk cireng isi yang konsisten dan aman dikonsumsi. Yang kedua, memastikan produk cireng isi dapat dikirimkan kepada konsumen dengan lancar dan tepat waktu untuk menjaga kepuasan konsumen. Kedua, ada penerapan teknologi informasi atau TI pada supply chains. Satu, memanfaatkan perangkat lunak untuk menganalisis data penjualan dan aktivitas pesaing untuk memprediksi permintaan dengan lebih akurat. Dua, menggunakan perangkat lunak untuk komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok. Selanjutnya, digital marketing yaitu SOSTAK framework. Yang pertama ada analisis situasi, terdiri dari satu, kekuatan dari usaha cireng isi yaitu cita rasa cireng yang lezat, harga yang terjangkau, pelayanan yang ramah dan cepat. Yang kedua ada kelemahan dari usaha cireng isi yaitu produk mudah rusak, pendapatan yang dihasilkan dari usaha cireng mungkin tidak sebesar seperti bisnis lainnya. Yang ketiga, peluang dari usaha cireng isi yaitu menawarkan layanan pesanan antar online dan bahan baku untuk membuat cireng isi mudah didapat dan harganya relatif murah. Yang keempat, ancaman dari usaha cireng isi yaitu banyak penjual produk sejenis yang lebih menarik dan kenaikan harga bahan baku. Yang selanjutnya, digital marketing. Pertama ada objektif atau tujuan. Untuk tujuan jangka panjang 1-3 tahun, yaitu meningkatkan penjualan cireng isi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk tujuan jangka panjangnya 3-5 tahun, yang pertama meningkatkan penjualan cireng isi sebesar 50%, yang kedua membuka outlet di area strategis, yang ketiga menjadi salah satu bisnis makanan cireng ternama. Untuk strateginya yaitu mengembangkan strategi marketing melalui promosi lewat media sosial, website, dan platform online lainnya. Yang kedua meningkatkan kualitas bahan baku dan rasa cireng. Yang ketiga menawarkan layanan pesan antar online. Yang keempat membuka cabang baru di area yang strategis. Yang kelima meningkatkan layanan pelanggan. Selanjutnya ada taktik. Yang pertama memanfaatkan platform media sosial untuk terlibat dengan pelanggan dan mempromosikan produk. Yang kedua menawarkan berbagai opsi topping penyesuaian untuk memenuhi preferensi pelanggan. Yang selanjutnya ada tindakan. Yang pertama membuat diskon untuk menarik pelanggan. Yang kedua menjalin hubungan dengan pemasok yang handal sehingga mendapatkan bahan-bahan yang berkualitas. Yang selanjutnya ada kontrol. Yang pertama mengidentifikasi media sosial yang mana menghasilkan prospek terbanyak. Yang kedua melacak jumlah pelanggan baru yang diperoleh. Yang ketiga menganalisis umpan balik dan keterlibatan pelanggan dengan penawaran yang baru. Yang selanjutnya customer extend. Yang pertama mendorong umpan balik pelanggan melalui keterlibatan media sosial. Yang kedua memastikan layanan pelanggan yang sangat baik pada saat penjualan offline maupun online. Yang selanjutnya customer select. Yang pertama menyesuaikan pesan pemasaran dan promosi berdasarkan setiap tahap. Yang kedua memanfaatkan platform media sosial dan memanfaatkan platform pesan antar makanan online untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Yang ketiga konsumen dari anak 8 tahun ke atas hingga orang tua. Yang selanjutnya customer acquire. Memfokuskan upaya pemasaran untuk menjangkau segmen pelanggan yang tepat. Yang kedua menjalankan promosi online bertarget di media sosial. Yang ketiga memastikan pengalaman pemesanan online yang lancar dan pengiriman yang cepat. Yang selanjutnya ada customer retain. Yang pertama terus meningkatkan kualitas produk dan varian topping untuk menjaga minat pelanggan. Yang kedua menawarkan diskon online untuk pelanggan tetap.